Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau disebut dengan Kemendikbudristek sampai saat ini merupakan instansi pemerintah yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan terhadap 12 jabatan fungsional. Salah satu jabatan fungsional yang dibina adalah Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran atau yang disebut dengan JFPTP. Melalui Permenpan RB nomor 28 tahun 2017, JFPTP sebagai bagian dari JF Rumpun Pendidikan memiliki jenjang karir keahlian dari ahli pertama, muda, madya, dan ahli utama dengan memiliki sifat sebagai jabatan terbuka. Selain melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional PTP, Pusdatin juga melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional PTP yang tersebar di hampir seluruh kementerian lembaga baik tingkat pusat dan daerah yang menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek. Saat ini, jumlah PTP sudah mencapai 2.199 orang yang terdiri dari tenaga PNS dan P3K yang tersebar di 40 kementerian lembaga, 18 Pemda, dan 117 pemerintah kabupaten kota. Secara teknis, pembinaan JFPTP dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kemendikbudristek yang diatur dalam Kemendikbudristek nomor 423-O-2022. Poin I yang tergambar pada rincian tugas poin W yaitu melaksanakan penyiapan bahan pembinaan JFPTP yang mengacu kepada Permenpan nomor 1 tahun 2023 Pasal 47 ayat 2 dari poin A sampai dengan S. Dalam rangka penyiapan bahan dan fasilitasi pembinaan JFPTP di seluruh Indonesia, Pusdatin telah memiliki berbagai model pembinaan antara lain. Yang pertama, layanan konsultasi memanfaatkan PTP Mobile pada fitur chat. Yang kedua, pembuatan rekomendasi kebijakan, penyiapan bahan kebijakan, dan regulasi. Yang ketiga, pendampingan penyusunan formasi yang meliputi pemberian pertimbangan teknis usul rekomendasi JFPTP bagi instansi pemerintah yang menjadi pengguna JFPTP. Yang keempat, bimbingan teknis implementasi pelaksanaan kinerja pejabat fungsional PTP. Yang kelima, penyiapan bahan belajar pejabat fungsional PTP dan bahan pembinaan JPTP dalam rangka melaksanakan amanah Kemenpan dan LAN untuk instansi pembina sebagai Center of Excellence. Dan yang keenam, penyelenggaraan uji kompetensi atau Ujikom JFPTP berkolaborasi dengan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur atau SDMA di Biro SDM Kemendikbudristek dan beberapa kementerian lembaga lainnya. Dalam melakukan pembinaan JFPTP, Pusdatin sebagai instansi pembina mendukung kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dengan memberikan layanan pembinaan melalui pemanfaatan aplikasi pembinaan JFPTP yang terintegrasi satu dengan yang lain. Salah satu aplikasi pembinaan JFPTP yaitu Dupak Elektronik dan telah mendapatkan penghargaan dari Menpan dan RB sebagai instansi pembina terbaik dengan kategori The Most Collaborative Instansi Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional. Selain itu, telah dikembangkan berbagai aplikasi terintegrasi untuk melakukan pembinaan JPTP diantaranya, pertama, aplikasi formasi, aplikasi untuk menghitung beban kerja JPTP di suatu unit kerja. Yang kedua, aplikasi uji kompetensi, aplikasi untuk mengukur kompetensi di bidang teknologi pembelajaran. Yang ketiga, aplikasi formil, aplikasi yang menyediakan informasi kegiatan-kegiatan JFPTP. Yang keempat, LMS pembinaan kompetensi, aplikasi untuk meningkatkan kompetensi bagi JFPTP. Yang kelima, PTP online. Saya luncurkan platform PTP online ini, yaitu aplikasi yang dirancang dan dikembangkan oleh instansi pembina untuk memberikan informasi terbaru dan juga untuk memberikan pelayanan konsultasi secara real-time. Untuk menyebarkan informasi dan kegiatan, instansi pembina JFPTP hadir di berbagai media sosial seperti Instagram untuk memberikan informasi-informasi terbaru seperti pembinaan kompetensi PTP, kebijakan terkait JF, pelaksanaan uji kom, dan secara berkala menyapa para PTPers melalui Instagram Live. Instansi pembina JFPTP memiliki channel YouTube untuk berbagi video microlearning pembinaan JFPTP. Aplikasi media sosial tersebut dapat diakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.